Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di seputar info. Di Cianjur, sekolah SMPN 1 Cianjur, ada muridnya yang sempat yang disebut dengan perundungan katanya begitu ya. Jadi ada 3 siswa yang diduga telah memalak salah seorang murid lainnya, juga bukannya memalak, katanya menganiaya. Dugaannya seperti itu. Dan pihak yang diduganya korban telah melaporkan ke pihak kepolisian di Polres Cianjur. Dari pernyataannya bahwa korban katanya dipalak dan dianiaya oleh 3 orang itu. Kemudian sudah diadakan mediasi di sekolah tersebut, ya, tetapi tidak menghasilkan solusi, dan dari pihak korban akhirnya melaporkan. Nah, dari pihak yang terlapor sepertinya tidak mendapatkan keadilan dan berusaha untuk mendapatkan keadilan dengan mendatangi Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Seperti apa sih kronologisnya? Coba kita ikuti ya. Seorang pelajar SMP di Cianjur diduga mengalami perundungan dan penganiayaan oleh 3 orang kakak kelasnya. Berikut laporan selengkapnya. SMP Negeri 1 Cianjur, disinilah dugaan kasus perundungan terjadi pada hari Kamis 12 September 2024 lalu. Tepatnya setelah jam pulang sekolah. Korban pelajar inisial N yang masih berusia 13 tahun mengaku dipalak dan dianiaya oleh 3 siswa kelas 9. Aksi tersebut terjadi di gang samping sekolah. Salah satu pelaku bahkan sempat merangkul leher korban dan menyeretnya sebelum memaksa meminta uang. Saat korban menolak, kekerasan fisik pun terjadi. Menurut Hamzah Pangpahan, kuasa hukum korban, awalnya sempat ada pengakuan dari salah satu terlapor dan permintaan maaf. Tapi di pertemuan berikutnya, ketiganya justru menyangkal semua tuduhan. Upaya mediasi pun gagal dan kini kasusnya sudah kami laporkan ke polisian. Sekolah mengakui telah mencoba menyelesaikan kasus ini lewat mediasi. Namun, beberapa kali pertemuan tidak menghasilkan titik temu. Para terlapor membuat pertanyaan tidak bersalah, sementara pihak korban memilih jalur hukum. Menurut Esi Hasnah, Kepala SMP Negeri 1 Cianjur, kami terus mengupayakan mediasi dan mencari bukti, tapi sampai saat ini belum cukup untuk menyimpulkan apapun. Sekolah juga telah dipanggil kepolisian untuk klarifikasi. Menurut Helmi Halimuddin, Kabid SMP Distrik Kora Cianjur, karena semua pihak masih di bawah umur, kami khawatir akan dampak psikologisnya. Tapi, karena proses sudah sampai ke ranah hukum, tentu kami siap mendampingi. Pakar menyebut perundungan dapat dipicu oleh berbagai faktor, diantaranya ketidakseimbangan kekuasaan, masalah emosional, pola asuh di rumah, hingga kekurangan perhatian dari sekolah. Dampaknya tak hanya para korban, tetapi juga para pelaku yang bisa terjerat masalah hukum. Untuk mencegah perundungan dibutuhkan kerjasama semua pihak, dari edukasi di sekolah, konseling bagi siswa, pemantauan media sosial, hingga keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat. Perundungan bukan sekedar kenakalan anak-anak, akan tetapi ini menjadi persoalan serius yang harus diatasi bersama. Mari kita ciptakan lingkungan belajar yang aman dan sehat bagi generasi masa depan. Ya, itu dari yang diduga korban, kemudian setelah tidak adanya mediasi, tidak menghasilkan solusi, dan akhirnya dari pihak yang dilaporkan kepada pihak kepolisian yang diduga ada 3 orang tadi, sampai sekarang menjadikan ada tekanan psikis ya. Nah, untuk itu salah satu daripada yang dilaporkan ke pihak kepolisian, orang tuanya datang ke rumah Kang Deddy Mulyadi ingin menyampaikan unek-unek dan keluhannya. Seperti apa? Kebetulan saya coba menjumpai salah seorang
dari yang diduga terlapor, yang diduga dilaporkan oleh pihak terlapor, oleh pihak yang melaporkan maksudnya. Kemudian yang dilaporkan, yang tadi di 3 orang tersebut, salah satunya saya coba menjumpai orang tuanya yang katanya datang ke Lembur Pakuan ya. Bagaimana selanjutnya? Coba kita ikuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di seputar info berkaitan dengan Lembur Pakuan atau dengan lebih dekatnya Gubernur kita Bapak Deddy Mulyadi atau KDM. Sehubungan saya juga baru dari sana dan tidak sengaja berjumpa dengan salah satu warga Jawa Barat dari Cianjur, Ibu ya? Ya, betul, betul. Dari Cianjur dan habis datang dari Lembur Pakuan menjumpai Kang Deddy Mulyadi. Kira-kira apa gerangan? Kenapa Ibu dari Cianjur ini datang ke Lembur Pakuan? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bapak. Damang, Bu ya? Alhamdulillah sehat. Ibu nih dari Lembur Pakuan, Bu ya? Betul, betul. Dari mana nih, Bu? Saya aslinya dari Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur. Iya, betul. Ya. Sengaja datang ke Lembur Pakuan, betul. Kabupaten Subang. Dalam rangka apa nih, Bu? Ini Pak, saya kronologisnya ya Pak ya. Kronologisnya begini, anak saya bertiga disangkakan atau difitnah gitu ya. Difitnah memalak salah seorang siswa dari kelas 1. Anak kami bertiga, kelas 3, tetapi sampai saat ini setelah dimediasi berkali-kali oleh pihak sekolah, belum ada titik temu. Kemudian kami minta bukti-bukti yang kuat kalau memang anak kami melakukan pemalakan dan penganiayaan itu Pak, tuduhannya dia belum memberikan bukti yang otentik, bukti yang kuat. Jadi menurut kami dia itu seolah-olah menerima laporannya hanya sepihak dari anaknya. Itu pun terungkap setelah anaknya itu ketahuan sering mencuri uang. Maksudnya anak dari yang disangkakan itu. Yang disangkakan. Anak yang seolah-olah korban gitu ya. Seolah korban itu ketahuannya itu sering mencuri uang di orang tuanya, mengambil uang ibunya, adiknya, kemudian ayahnya. Nah, setelah ditanya oleh ayahnya, kenapa mencuri uang? Alasannya itu sering dipalak katanya. Ini kejadiannya sudah lama sekali, Bu, Pak ya. Tahun berapa ya, Bu? Tahun 2024. September tahun 2024 baru terungkap itu kemarin sekitar bulan Maret. Bulan Maret. Satu minggu lagi ke Lebaran. Nah, yang pertama-tama anak saya tidak terduga, tidak disebutkan. Jadi yang pertama dulu diduga pertama. Kemudian diinterogasi oleh pihak sekolah berkali-kali disuruh ngaku. Tetapi karena anak tidak melakukan, dia tidak bersikeras. Ya bersyukur dia tidak melaksanakan, tidak melakukan gitu ya. Yang akhirnya dari orang tua dipanggil beberapa kali, kemudian dimediasi dengan pihak korban, tetapi tidak ada titik temu sampai sekarang. Yang akhirnya karena tidak ada pengakuan, karena mengaku juga Pak, kalau misalnya dia harus ngaku, apalagi dengan tekanan harus dipaksa, kalau tidak melakukan kasihan juga. Yang akhirnya dia melangkah ke ranah hukum. Sampai anak saya sudah bertiga ya Pak ya, bertiga dipanggil, menerima surat panggilan dari kepolisian untuk dimintai keterangan, klarifikasi dan sebagainya. Nah, kemudian diinterogasi, diklarifikasinya tidak langsung bersamaan 3 orang, tetapi secara perorangan. Distupis gitu ya. Dan alhamdulillah saya sendiri sebagai ibunya yang mendampingi itu. Dan anak menjawab dengan sejujur-jujurnya dalam keadaan tidak tertekan, kemudian jawabannya juga dengan tenang. Nah, kemudian karena sampai sekarang belum ada titik temu, kami sudah menunggu bagaimana kelanjutannya. Tidak ada, tetapi kami dari pihak orang tua juga merasa tidak tenang Pak ya, tidak tenang. Harus bagaimana? Dia melangkah karena ada dekeng katanya, ada dekeng di belakangnya gitu ya.
Nah, akhirnya kami juga berembuk dengan yang 3 orang, gimana kalau kita minta bantuan ke Pak KDM. Iya. Nah, gimana kalau saya jujur Pak ya, terus terang dengan keluarga, ke anak itu kalau memang ini betul dilakukan, jawab dengan jujur. Gitu. Minta jangan berbohong. Kalau memang kamu melakukan, kami juga sebagai orang tua pasti akan melakukan upaya. Itu upayanya maksudnya minta maaf kayak atau gimana. Ini karena anaknya tidak melakukan sama sekali, kami juga berupaya, sedangkan anak kami dituduh Pak. Saya merasa tidak enak. Akhirnya kami minta bantuan bagaimana kelanjutannya supaya permasalahan ini cepat selesai, tidak mengganggu kepada anak kami, sedangkan anak kami itu Pak sekarang kan mau masuk ke tingkat SMA. Gitu. Kemarin juga ketika ujian itu terganggu juga Pak. Anak harus dihadapkan dengan ujian, harus berhadapan dengan soal-soal, sementara kasus ini belum kelar sampai sekarang. Akhirnya kami berembuk, datanglah ke Pakuan itu. Kebetulan tadi diterima oleh asistennya, Pak KDM-nya sedang pergi ke Sukabumi. Tetapi alhamdulillah penerimaannya sangat luar biasa. Saya juga sangat bangga gitu ya penerimaan yang seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya ini Pak ada titik temu dan ini masalah cepat selesai. Hanya itu Pak yang bisa saya jelaskan. Kalau tadi yang 3 orang itu salah satunya putra ibu. Iya. Yang duanya itu teman-temannya. Dan 3 orang itu yang disampaikan itu oleh salah satu orang itu. Iya. Memang ada apalagi itu SMP Bu ya, putra ibu ya. SMP betul. Ya kan itu ada dampak-dampak psikologis nantinya Bu ya, berhubungan dengan pihak kepolisian dan apalagi sudah di BAP gitu Bu ya. Betul. Kasihan juga dengan putranya. Memang sementara ibu sendiri dengan pihak kepolisian sudah ada mediasi. Sudah ada mediasi. Itu baru 1 kali Pak. Kami juga karena sampai sekarang itu belum ada katanya, baru katanya mau ada BAP ulang. BAP ulang. BAP ulang. Jadi baru 1 kali BAP baru ya? 1 kali BAP. Mungkin dia sudah menyampaikan ke pihak orang tuanya atau ke pihak korban, karena belum puas mungkin Bu, katanya mau ada BAP ulang. Saya kasihan Bu Pak ya, ke anak saya harus berulang-ulang dengan pertanyaan yang sama, jenuh. Di BAP pertama kira-kira tanggal berapa Bu ya? Tanggal berapa ya? Tahun 2025? Kemarin. Oh, belum lama ya? Iya, kemarin masih di bulan Mei. Iya. Mei ya Pak ya? Yang di BAP kemarin itu Mei ya? Bulan Mei ya. Ada suratnya ini, surat panggilannya. Tanggal berapa ya? Bentar ya Pak ya. Di Polres Bu? Di Polres. Di Polres Cianjur ya? Iya, betul. Tanggal hari Senin tanggal 26 Mei. 26 Mei Bu ya, itu kemarin. BAP di Polres. Ya, Polres ya. Dan ada informasi bahwa akan ada BAP kedua seperti itu. Baru informasi. Ya. Saya juga masih menunggu surat surat panggilan yang kedua. Nah, itu yang tidak tenangnya itu anak saya sekarang sebentar lagi harus daftar ke tingkat SMA gitu. Mungkin hanya itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan dengan saya lapor sudah ke KDM, ke Pakuan, ada titik temu dan ada kejelasan. Gitu. Jangan sampai anak saya justru yang disudutkan secara terus-menerus seperti itu. Baik, rekan sahabat sekalian, inilah perbincangan dari salah satu warga Cianjur yang anaknya sempat dilaporkan Bu ya. Sempat dilaporkan mengenai masalah pemalakan Bu ya. Betul. Masalah pemalakan dan sudah di BAP oleh Kapolres Cianjur. Yang jadi permasalahan adalah karena memang ini proses seperti BAP ini baru pertama dilakukan oleh keluarga dan anaknya adalah masih tingkat SMP, tentu memberikan dampak psikologi yang sangat kuat terhadap putranya. Maka ibu ini dari Cianjur datang ke Lembur Pakuan untuk meminta bantuan kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak Kang Deddy Mulyadi, Lembur Pakuan, dan tadi sudah ditemu Bu ya. Cuma tidak ketemu dengan Pak Dedinya, tapi sudah ada yang menerimanya. Ya, betul. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa ada solusi jalan terbaik Bu ya. Mudah-mudahan ada solusi jalan terbaik dan bisa cepat tuntas Bu ya. Betul, nuhun Ibu sudah wawancaranya. Ya, terima kasih Pak. Baik, demikian rekan sahabat sekalian, wawancara singkat kita dengan salah satu warga Jawa Barat dari Cianjur, dan mudah-mudahan perbincangan tadi bisa memberikan gambaran dan ada solusi yang terbaik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.